nih ya, kita tuh kalau buka handphone ada weather forecast gitu ya. Ini bener gak sih akan musim hujan, akan turun hujan hari ini? Karena seringkali nggak merata, tapi ternyata informasinya justru setiap kecamatan itu supaya kita tahu ya kondisinya di daerah kita saat ini dan nantinya itu seperti apa, apakah hujan atau tidak hujan begitu. Jadi penting masyarakat untuk apa ya, sedia payung sebelum hujan, cek dulu BMKG-nya gitu ya kondisi cuaca, tapi seperti itu ya Ibu ya. Oke baik, jadi bicara mengenai antisipasi tersebut tampaknya penting supaya masyarakat terus disosialisasi mengenai kondisi dari La Nina, tapi yang ingin saya tanyakan juga sebetulnya mengenai langkah strategis dari fenomena La Nina ini kan tampaknya setiap tahun selalu ada begitu ya Pak ya. Apakah nanti juga akan dibentuk tim-tim khusus terutama untuk penanggulangan bencana yang kita harapkan tentunya tidak terjadi, tapi terus dipersiapkan dalam menghadapi La Nina ini? Baik Bu, kalau tim khusus saat ini tidak dibentuk untuk saat ini, tapi sudah kami bentuk justru Bu. Jadi kami sudah membentuk, pemerintah Kota Bandung sudah membentuk Satrak Penanggulangan Bencana. Jadi Satuan Pelaksana Tugas Penanggulangan Bencana yang langsung diketuai oleh Bapak Wali Kota Bu. Dan para pimpinan pemerintah daerah Forkopim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kemudian ketua pelaksana hariannya langsung oleh Pak Sekda. Kami di Dinas Kebakaran, kepala dinas kami adalah wakil ketuanya Bu. Jadi yang tataran teknis oleh kami, tataran kebijakan dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda Bu. Pak Kabid mau menambahkan, silakan Pak. Jadi begini, Dinas Kebakaran ini, apa yang disampaikan tadi, bagaimana langkah-langkah Dinas Kebakaran, khususnya pemerintah Kota Bandung, kami tetap melaksanakan dengan prinsip kerja, koordinasi, sinergitas, dan integrasi, termasuk bersama teman kami dengan Ibu Roslin dari DPKP 3. Kebijakan di pemerintah Kota Bandung ini kebetulan ada keputusan wali kota dan peraturan wali kota tentang Satuan Penanggulangan Bencana di Kota Bandung. Yang dikenal apa yang disampaikan tadi Pak Dian, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, itu yang diketuai oleh Pak Wali Kota. Dengan wakil ketua satunya adalah Pak Wakil, ketua duanya yaitu Pak Dandim, Pak Kapolres Tabes, wakil ketua 3, dan ketua harian Pak Sekda, dan kita Dinas Kebakaran adalah wakil ketua hariannya. Karena ini adalah bukan tugas fungsi dari Dinas Kebakarannya, makanya di ketua harian. Terus yang tadi menambahkan yang tadi portable untuk banjir tadi di Pasteur itu. Jadi kita juga sebenarnya penanggulangan dini ya, jadi antisipasi untuk penanggulangan dini dalam kesiapsiagaan. Jadi untuk penyedot di dalam banjir ini sebetulnya kapasitas kita tidak terlalu besar. Kita selalu melakukan koordinasi dan sinergitas integrasi tadi dengan Dinas PU. Nah, PU karena PU memiliki kendaraan portable yang lebih besar kapasitasnya banjir, karena Kota Bandung ini adalah merupakan dari beberapa kecamatan, 30 kecamatan, 151 kelurahan yang begitu luasnya itu 16,7 sekian hektar itu, 16.000 sekian hektar. Kita di Dinas Kebakaran ini memiliki UPT ini. Nah, karena hasil kebencanaan di Kota Bandung ini adalah ada beberapa yang rawan bencana, ada potensi bencana ini. Jadi harus bisa membedakan, mungkin ini penambahan saya, seperti halnya rawan banjir, potensi banjir. Karena kata Bandung ini adalah hanya BCL, bukan Cina Teras Lestari. Banjir Cilencang katanya. Banjir Cilencang. Ya, bukan BCL ini yang terkenal. Tetapi sekarang perkembangan ini ternyata Bandung ini karena di lingkup gunung, di lingkup sungai, akhirnya banjir ini tiba-tiba kadang-kadang hujan pun tidak terjadi di Bandung, tapi hujan di hulunya bisa mengakibatkan banjir. Nah, ini yang harus tadi antisipasi karena beberapa seperti terjadi Pagarsi di Gede Bage. Di Gede Bage itu sering tidak hujan di daerah situ, tapi air meluap. Ternyata di hulunya hujannya di hulu.
Nah, ini harus antisipasi. Nah, apa yang langkah yang harus dilakukan Kota Bandung selalu melakukan koordinasi karena fungsi kebencanaan itu ada di sini. Di situ termasuk ada DPKP 3 itu masuk di bidang-bidangnya. Ada di bidang logistik, ada di bidang kebencanaan, ada di bidang mitigasinya itu ada. Ini di Satlak PB. Jadi Kota Bandung walaupun di Bandung ini belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana, tapi fungsi dari kebencanaan ada di Dinas Kebakaran Penanggulangan Bencana. Nah, ini fungsinya sudah ada, tinggal melakukan tadi koordinasi, sinergitas dan integrasi. Ini dengan jajaran teman-teman kita seperti pohon tumbang ya Bu Rosin ya. Pohon tumbang catatan tadi Bu Rosin banyak berapa ratus kejadian. Tetapi pada saat penanganan cepat, tanggap darurat yang misalnya ada yang tadi Bu Rosin katakan yang terkena tertimpa membutuhkan karena pada saat itu pernah terjadi di Kota Bandung itu yang mengakibatkan puting beliung atau angin yang kencang, pohon tumbang di mana-mana. Personil terbatas ya bolehnya kita juga terbatas, kita melakukan asesmen dan penanggulangan darurat ini kita langsung turun, kita membantu karena kita harus melakukan tugas pembantuan ini karena harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan Dinas Kebakaran tapi pemerintah Kota Bandung. Itu penambahan dari saya. Oke, jadi selalu siap siaga untuk antisipasi dari bencana apapun itu kondisinya di lapangan begitu ya. Nah, Bu Roslin, saya ingin tanyakan juga ini Bu. Tadi Ibu sempat singgung bahwa di Jalan Riau ini sempat ada kejadian di mana pohon yang tumbang adalah pohon milik private ya, artinya milik pribadi. Nah, sehingga untuk masyarakat yang mungkin di sekitar rumahnya, di area rumahnya ini punya pohon-pohon yang besar dan seringkali dilintasi oleh kendaraan lain, apa saja Bu bentuk perawatan yang harus dilakukan sebetulnya? Apakah juga bisa konsultasi mungkin dengan DPKP 3 sehingga mereka juga tidak sembarang untuk menebang misalkan seperti itu? Ya sebenarnya kalau pohon itu berada di private sebenarnya kan itu kewajiban mereka sendiri. Tapi kalau misalnya mereka membutuhkan bantuan dari kita, kalau misalnya pohonnya terlalu tinggi, kan memerlukan orang-orang yang ahli lah, kita bisa bantu. Tapi kemarin dari hasil yang Jalan Riau itu memang pohonnya itu terganggu karena dia di apa ya namanya si batasnya tuh di tembok gitu. Ini sering banget nih yang di tembok-tembok jadi salah itu ya Bu? satu pohon terganggu akarnya itu karena pinggirannya di tembok. Jadi perkembangan akarnya tidak maksimal, kemudian juga ya airnya, makanannya berkurang sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi kalau misalnya memang ada pohon diharapkan untuk ya tadi jangan ditembok istilahnya. Kita juga kalau misalnya ada pohon-pohon yang ditembok oleh beberapa masyarakat, kita bongkar lagi karena itu untuk pengamanan pohon itu sendiri kayak gitu. Jadi bukan berarti bahwa pohon itu berbahaya. Sebenarnya kan pohon itu banyak manfaatnya untuk penurunan suhu lingkungan, pencemaran udara, kemudian juga menghasilkan oksigen. Salah satu kenapa Bandung disebut Bandung yang sejuk, itu salah satunya karena kita banyak menghasilkan oksigen. Ya. Karena jadi, pohonnya banyak ya? Ya karena pohonnya banyak. Tetapi ya tadi masyarakat mungkin kurang paham atau tidak peduli atau bagaimana, kadang-kadang terganggu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan pemeliharaan. Kalau misalnya memang kabel listriknya, kadang-kadang memang kabel listrik melintang kemana-mana ya. Itu juga kita coba untuk meminimasi kecelakaan, kita berkoordinasi dengan PLN, kita lakukan pengamanan pohon-pohon juga. Kadang-kadang pohon juga menutupi rambu-rambu lalu lintas juga kita amankan. Seperti itu. Oke, jadi bahkan sampai ke kabel listrik juga ya Bu ya. Karena seringkali semrawut gitu, belum lagi berbentrok dengan pohon yang tinggi-tinggi gitu ya. Pohon-pohon yang misalnya kadang-kadang di beberapa lokasi di antara Setiabudi, Antapani kan ada juga yang menghalangi sutet. Kita juga bantu PLN untuk melakukan penopingan pohon sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Kalau kita bicara dari Kediskar PB, biasanya kalau musim hujan ya, itu identiknya kalau untuk banjir di Bandung ini adalah misalkan kawasan Pagarsih, terutama kalau daerah atasnya hujan deras gitu, kemudian Gede Bage dan lain sebagainya. Nah, untuk antisipasinya Pak, untuk titik-titik yang seringkali dianggap rawan terjadinya banjir dan lain sebagainya, apa saja dari Diskar PB? Silakan. Gini Mbak, kalau untuk banjir ini sebetulnya potensi-potensi di Bandung ini kalau sekarang ini banyak titik. Khususnya di wilayah Bandung Timur itu Gede Bage, Cinambo, Cibiru, Panyilekan, Rancasari,
dan Arca Manik itu potensi rawan banjir. Iya, Dan iya. di Pagarsih pun juga itu ada merupakan rawan karena sering terjadi. Betul. Sering terjadi itu karena sebetulnya kalau di Pagarsih itu mungkin yang lebih tahu itu dengan adanya volume air di sungai itu mungkin dinas PU ya yang lebih tahu. Tapi saya hanya ini dari sisi kebencanaan. Iya betul. Pada saat penanganan di Pagarsih itu hujannya sebetulnya sebentar. Hujannya sebentar dan akhirnya air meluap yang di atas meluap. Tapi pada saat hujan reda dalam kurun waktu 1 jam itu sudah surut sebetulnya. Nah ini sebetulnya sudah surut lah. Tapi karena sudah hujan tidak surut, tapi tiba-tiba di atas itu hujannya masih gede. Makanya aliran sungai ke sini karena tidak tertampung akhirnya meluap ke jalan.